Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari kelas 2B Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi objek dan tujuan linguistik. Yang pertama yaitu kita membahas tentang pengertian linguistik terlebih dahulu. Nah, di sini pengertian linguistik itu ada dua. Yang pertama yaitu etimologi dan yang kedua yaitu terminologi. Apa sih perbedaannya? Yuk kita bahas. Menurut etimologi yaitu serapan dari bahasa Inggris yang berasal dari kata linguistic atau linguistik. Kata ini berasal dari dua kata yang memiliki imbuhan. Yang pertama itu lingui dan its. Kata ini juga disebut dengan kata hybrids, yang artinya gabungan dari dua kata yang pertama yaitu dari bahasa Yunani kuno atau Latin, yaitu lingua, dan bahasa Inggris. Lingua dalam bahasa Yunani yaitu artinya lidah, dan its dalam bahasa Inggris adalah sebuah imbuhan yang berarti pelaku. Lalu dalam pengertian ini dalam etimologi juga ada dua poin. Yang pertama yaitu lingua dan kamus online Labridge. Mari kita bahas yang pertama yaitu lingua. Lingua adalah orang yang berbicara bahasa, bukan yang bahasa Arab aja, tapi yang berbicara dengan bahasa apapun itu. Seperti kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Yang kedua yaitu kamus online Labridge. Apa itu? Yaitu adalah imbuhan its dalam Inggris yang bermakna bidang ilmu. Nah guys, terus yang kedua yaitu menurut atau secara terminologi atau secara istilah. Secara istilah juga ada dua poin tentunya. Yang pertama yaitu ilmu yang mengkaji bahasa manusia, dan yang kedua yaitu studi ilmiah tentang bahasa. Jadi maksudnya adalah ilmu yang mengkaji bahasa manusia atau the study of human language. Artinya linguistik itu adalah ilmu yang mengkaji tentang bahasa manusia. Yang kedua yaitu studi ilmiah tentang bahasa, atau bahasa Inggrisnya yaitu the scientific study of language, yang artinya linguistik adalah pelajaran atau keilmuan untuk belajar ilmiah tentang bahasa atau mempelajari bahasa manusia. Seperti itu. Oke guys, yang selanjutnya yaitu cabang ilmu mikrolinguistik atau bahasa. Itu ada tiga. Yang pertama yaitu bunyi, yang kedua gramatik, yang ketiga yaitu makna. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu bunyi. Bunyi ini hanya ada satu, yaitu fonologi atau tata cara bagaimana cara bunyinya bahasa. Contohnya seperti bahasa Inggris yang tulisan dan tata cara pembahasaannya atau bicaranya itu berbeda. Itu namanya morfologi. Yang kedua yaitu gramatik atau tata bahasa seperti SPOK dalam bahasa Indonesia. Dan gramatik ini ada dua, yaitu morfologi dan sistansik. Yang pertama yaitu morfologi. Morfologi yaitu struktur bentuk kata atau SPOK dalam bahasa Indonesia, dan sintaksis adalah prinsip-prinsip atau proses penyusunan kalimat, sama seperti SPOK juga. Yang ketiga yaitu makna. Makna ini ada cuma satu, yaitu sinematik. Nah, sinematik ini artinya makna dari sebuah kata. Misal katanya apa, maknanya juga pasti akan intinya makna dari sebuah kata, seperti itu. Oke guys, selanjutnya yaitu linguistik interdisipliner. Itu ada 10. Yang pertama yaitu pragmatik. Apa sih pragmatik itu? Pragmatik adalah hubungan konteks yang luar biasa dan yang termasuk dengan tuturan atau cara kita berbicara itu bagaimana. Waktu di mana kita berbicara dan siapa yang kita ajak bicara, tujuan dan bentuk ujaran, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sosiolinguistik, yang artinya hubungan bahasa dan masyarakat. Struktur formal bahasa oleh linguistik dan masyarakat oleh sosiologi.
Jadi kayak nggak, bahasanya tuh beda gitu. Kayak misal kalau misalkan menggunakan bahasa linguistik itu wajib tersusun, tapi ketika menggunakan bahasanya masyarakat atau sosiologi ini, maka sesuai daerah tersebut mengikuti. Terus yang ketiga yaitu historical linguistik, yang artinya perubahan sebuah kata dan hal-hal yang timbul dari perubahan tersebut. Yang keempat yaitu psikolinguistik, yang artinya perilaku bahasa. Yang kelima yaitu neurolinguistik, yang artinya hubungan antar otak dan bahasa. Tujuannya mengklarifikasi atau struktur bahasa dapat dipakai di dalam otak. Yang keenam yaitu antropolinguistik, yang artinya menelaah hubungan antara bahasa dan budaya. Yang selanjutnya yaitu linguistik komputasi. Yang ketujuh yaitu linguistik komputasi, yang artinya hubungan bahasa dengan komputer. Yang kedelapan yaitu stilistika, yang artinya mediator antara disiplin dan kritik sastra atau studi tentang penggunaan bahasa yang estetik. Yang kesembilan yaitu etnolinguistik, yang artinya mempelajari struktur bahasa berdasarkan cara pandang masyarakat atau budaya. Yang kesepuluh yaitu teolinguistik, yang artinya hubungan antara bahasa dan agama. Contohnya seperti teks khitobah, ceramah, dan lain sebagainya. Oke guys, selanjutnya itu tentang linguistik serapan. Di sini ada 8 poin. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu edukasional, yang artinya pengajaran bahasa, yaitu bahasa ibu atau bahasa asing. Yang kedua yaitu penerjemah, di mana ketika ada bahasa asing kita menerjemahkan ke bahasa kita sendiri mungkin. Yang ketiga yaitu perkamusan, atau kita membuat kamus untuk kita bisa menerjemahkan suatu kalimat. Lalu yang keempat, linguistik forensik, atau untuk menganalisis suatu bahasa atau suatu kalimat. Yang kelima yaitu terapi wicara, yaitu metode teknik pengucapan atau bunyi-bunyi dengan tepat, seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab yang mengucapkannya dengan tepat. Yang keenam yaitu linguistik medis, artinya penyembuhan cacat bahasa. Jadi ketika ada bahasa yang cacat itu disembuhkan, caranya yaitu dibenarkan. Terus yang ketujuh yaitu grafologi, yang artinya tanda hubung atau tanda huruf. Contohnya dan, atau biasa dibilang dengan konjungsi. Terus yang terakhir yaitu mekanolinguistik, yang artinya penggunaan linguistik dalam bidang komputer dan membuat mesin penerjemah. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.